niat untuk belajar ilmu Allah dan ilmu Rasulullah, serta berikan kemudahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, kewajiban pendidikan itu bukan kewajiban seorang guru. Kewajiban pendidikan adalah tanggung jawab dari orang tua. Kami di sini hanya sekedar membantu. Ada Ustadz Saiful, ada Ustadz Rahmat, ada saya, Ustadz Nuzul. Kami hanya sekedar membantu. Kemudian selebihnya, keberhasilan seorang anak bukan hanya saja dibantu oleh para guru, tetapi tanggung jawab besarnya adalah orang tua. Maka keberhasilan anak-anak TPA Al-Mukhlisin ini semua ada di tanggung jawab orang tua masing-masing. Maka kalau kita lihat namanya orang belajar, ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Kalau sukses berarti orang tuanya mendukung penuh belajar serta kegiatan belajar bagi anaknya. Kalau misalnya belum berhasil, berarti doanya kurang panjang, nangisnya kurang lama buat anak-anak. Maka tanggung jawab ini kami mohon kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak sekalian, semuanya mohon diperhatikan. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anak-anak adalah didukung penuh. Kalau sudah waktunya ngaji, maka anaknya disuruh ngaji. Jangan dibiarin, Bu. Mumpung anaknya masih mudah diatur. Kalau sudah besar, nggak bisa diatur. Ibunya cuma nangis, bapaknya cuma nangis. Kenapa? Dulu waktu kecil anaknya tidak dipaksa atau tidak diajak untuk belajar. Maka saya mohon dukungan penuh kepada semua wali santri terhadap anak-anaknya untuk bagaimana mereka semua bisa menjadi anak-anak yang sukses dan menjadi anak yang soleh dan soleh. Kemudian Bapak Ibu sekalian serta anak-anak perlu diperhatikan, kami para pengajar akan terus berinovasi, akan terus melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan. Ini semua demi kebaikan kita. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Dengerin semuanya, ya, biar gak salah paham. Tata tertib TPA Al-Mukhlisin. Yang pertama, semua santri dan santriwati wajib mengikuti program TPA Al-Mukhlisin dan juga masuk ke kelasnya masing-masing. Semua kegiatan program kita dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Kami mohon anak-anaknya wajib masuk, maka orang tua yang terperingatkan. Kemudian kelas di TPA Al-Mukhlisin ada dua, yaitu kelas siang dan kelas sore. Kelas siang kami mohon semuanya untuk masuk pada pukul 12:10 atau selepas sholat duhur. Untuk kelas sore dimulai dari jam 15:30 atau selepas sholat asar. Ketiga, untuk hari Jumat semua murid masuk sore hari. Hari Jumat kita sama-sama masuk sore. Kelas siang digabung kepada kelas sore. Yang keempat, setiap murid wajib menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Hari Senin dan Selasa menggunakan seragam yang warna abu-abu. Kemudian Rabu dan Kamis menggunakan seragam warna merah marun. Hari Jumat menggunakan seragam warna putih. Yang kelima, setiap murid wajib membawa Iqra Al-Quran, buku tulis dan buku pelajarannya pada setiap harinya. Jadi nggak ada alasan nggak bawa Iqra, nggak bawa Al-Quran, nggak bawa buku tulis, semuanya wajib untuk dibawa. Yang keenam, pada setiap bulannya bagi semua murid wajib membayar infak paling lambat di tanggal 10. Membayar infak sebesar 20.000.
Nomor 7, setiap santri ataupun wali santri tidak boleh berpindah-pindah kelas. Sebelumnya harap melapor kepada para pengajar atau wali kelasnya, baru nanti akan dikonfirmasikan kepindahan kelasnya. Misalnya ibu-ibu melihat kondisi anaknya sekolahnya pagi, ternyata minggu depan sekolahnya siang, maka kami mohon kepada ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang memang seperti itu, konfirmasi kepada pengajarnya biar tidak ada salah paham. Tahunya dia pindah ke sore, kelasnya aslinya siang, akhirnya di alfa selama seminggu. Atau dia pindah kelas tetapi atas kehendak daripada kedua orang tuanya, bukan perpindahan atas kehendak musyawarah dari para pengajar. Kemudian yang ke-8, setiap santri wajib izin kepada wali kelas atau guru mapelnya, guru mata pelajarannya ketika tidak masuk kelas. 9, bagi santri dan santriwati yang aktif dan jarang izin, maka setiap semester akan diumumkan bagi santri teladan serta akan diberikan penghargaan. Santri-santri yang jarang izin atau nggak pernah izin sama sekali, insya Allah setiap semester akan diberikan penghargaan berupa hadiah-hadiah yang istimewa. Nomor 10, bagi santri yang alfa ataupun tanpa keterangan akan ditegur oleh guru pelajarannya atau wali kelasnya masing-masing. Yang ke-11, santri yang alfa 3 kali, maka orang tuanya akan diberikan surat panggilan. Bagi anak-anaknya yang alfa 3 kali, entah itu berturut-turut atau jarang, sebulan sekali, bulan depannya sekali lagi, bulan depannya sekali lagi, maka orang tuanya akan dipanggil oleh para pengajar TPA Al-Muflisin. 12, santri-santri yang sering alfa atau melawan pengajar, maka akan dikeluarkan dari TPA. Udah nggak mau belajar atau malah melawan pengajar, berarti nggak mau belajar secara langsung, maka akan dikeluarkan dari TPA. Nomor 13, santri ataupun santriwati yang terlibat kasus hukum, tawuran, mencuri, perkelahian, maka akan dikeluarkan dari TPA. Belajarnya nggak di TPA, dibina dulu sama pengajarnya. Setelah dianggap layak dan cukup, baru akan dimasukkan ke TPA. Khawatir nanti anak-anak seperti ini menular penyakitnya. Kalau suka tawuran nanti ajak temannya tawuran, kalau mencuri nanti suka ajak temannya mencuri. Maka untuk menghindari hal seperti itu, anak-anak sepertinya akan dibina terlebih dahulu. Ketika sudah dianggap cukup, baru akan diizinkan masuk ke TPA. Yang ke-14, ketika belajar dilarang membawa HP. Bila diketahui membawa, maka HP akan disita dan hanya boleh diambil oleh orang tuanya. Anak-anak yang bawa HP ketika tengah pelajaran dibunyikan atau dipakai ketika tengah belajar, maka HP-nya akan disita dan boleh diambil hanya oleh orang tuanya saja, biar orang tuanya tahu. Dan yang terakhir, bila ada permasalahan di antara sesama para santri, maka hanya biarkan para pengajar untuk menyelesaikan. Jangan orang tua untuk terlibat, karena khawatir akan tambah masalah. Biasa Bu, namanya juga anak-anak, suka main, suka bercanda, akhirnya nangis. Akhirnya yang satu ngelaporin ke ibunya, ngelaporin ke bapaknya. Karena salah paham, bapak ibunya berantem. Maka seperti itu merasa disakiti.
Jangan sampai seperti kemarin ada kasus atau anak yang menjadi anak yang baik dan bapak sekalian. Karena itulah doa bagi setiap orang-orang yang beriman, maka insya Allah dengan doa orang tua akan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Insya Allah ini saya disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ya? Udah. Terima kasih disampaikan. Nggak jelas tuh Sandra Melisa sekarang. Nggak jelas tuh anak Sandra Melisa. Mungkin bagi wali santri ada yang ingin ditanyakan masalah peraturan yang tadi dibacakan, atau ingin menanyakan program-program apapun tentang TPA Al-Mukhlisin, kami buka 3 pertanyaan. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya. Yang mau bertanya acung tangan, Bu. Next siapa? Mic-nya tuh dikasih. Yang mau nanya tentang TPA silahkan, kalau bisa kami jawab, nggak bisa ya mohon maaf. Ada pertanyaan nggak, Bu? Siapa saja boleh, Bu, silakan bertanya. 3 pertanyaan saja. Nanti selebihnya yang memang belum paham boleh nanti kita diskusikan di luar majlis ini karena waktu kita terbatas. Itu ada anak-anak kita yang megang mic. Bagi ibu yang mau bertanya atau wali santri siapa saja mau bertanya, silakan. Kalau nggak nanya keluar dari sini. Mama. Ada? Hah? Nggak ada. Mama Kapi mau nanya katanya, kasih. Mau bertanya sesat di jalan atau mikul? Itu Baiko mau nanya. Mama Kapi mau nanya. Mau roti lagi nggak, Bu? Nggak ada. Berarti paham semua. Wali santri TPA Al-Mukhlisin mau pintar-pintar. Cerdas. Dari bapak-bapak mungkin yang mau ditanyakan, Pak? Pak, ada yang mau nanya, Pak? Bu, kalian nanya, Bu. Kalau nanya harga-harga sembako saya nggak bisa, Bu. Kita nanya program aja, Bu. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan laporan kegiatan TPA dan prestasi TPA Al-Mukhlisin. Yang dalam hal ini kami mohon kepada beliau Muhammad Saiful Bahri. Pada beliau Romo Haji Muhammad Saiful Bahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita menghormati pengurus Masjid Al-Mukhlisin yang diketuai oleh Bapak
seluruh kepada muslim. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para santri dari TPA Al-Mukhlisin dan seluruh santri dan santriwati TPA Al-Mukhlisin, kami ucapkan selamat datang di TPA Taman Pendidikan Masjid Al-Mukhlisin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Sayyidina Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mau dengerin nggak? Saya mau laporan prestasi yang diraih oleh santri dan santriwati TPA Al-Mukhlisin, plus nanti ada pengumuman yang juara kelas. Kemarin ada ikut ujian semua? Ikut. Yang pertama, laporan prestasi yang diraih oleh santri TPA Al-Mukhlisin. Yang pertama yaitu santri TPA Al-Mukhlisin berhasil meraih juara 2 lomba tilawatil Quran putra tingkat wali kota Jakarta Utara. Alhamdulillah. Yang kedua, juara 1 dan 3 lomba tahfiz Quran yang diadakan oleh DMI tingkat Kelurahan Pademangan Timur. Yang ketiga, juara 1 lomba pawai Muharram tingkat Kelurahan Pademangan Timur. Yang keempat yaitu juara 1 lomba menggambar dan harapan 1 lomba mewarnai tingkat Kelurahan Pademangan Timur, serta harapan 1 lomba azan tingkat Kelurahan Pademangan Timur. Yang kelima, santri yang sudah menghatamkan Iqra, yaitu berjumlah 20 santri. Selanjutnya, santri yang sudah menghatamkan Al-Quran sudah ada 5 orang. Yang ketujuh, santri yang sudah berhasil menghafal surah Ar-Rahman yang tadi dibaca, yaitu sebanyak 24 santri. Santri yang sudah berhasil menghafal surah Yasin ada 13 santri. Yang kesembilan, yang sudah menghafal surah Al-Waqi'ah, yaitu berjumlah 7 santri. Yang sudah menghafal surat As-Sajadah, yaitu ada 5 santri. Yang sudah menghafal juz 30, bukan 30 juz, juz 30 ada 15 santri. Dan yang sudah menghafal juz 29 ada 4 santri. Yang sudah menghafal juz 28 yaitu ada 2 santri. Untuk laporan jumlah santri TPA yaitu sebanyak 216 santri, belum yang daftar sekarang. Dengan perincian
Kelas A ada 38 santri dan santriwati. Kelas B ada 37 santri dan santriwati. Kelas BB, nanti kalau B2 soalnya bisa artikan. B2 apa? Tuh kan? Saya nyebutnya BB. Yaitu ada 38 santri. Kelas C siang ada 33 santri. Kelas C sore ada 37 santri. Kelas D ada 33 santri dan santriwati. Jadi Pak Ketua Masjid sekarang di TPA Al-Mukhlisin berjumlah 216 santri, belum termasuk santri yang baru daftar. Untuk program ekstrakurikuler TPA Al-Mukhlisin yaitu berupa hadroh dan qasidah. Insya Allah tahun ini akan ditambah dengan ada pelatihan qori dan qori'ah. Pengajarnya sudah ada, tinggal nanti kita izin ke pengurus masjid. Dan juga yang belum ada di TPA Al-Mukhlisin yaitu marawis. Marawis saya sudah usaha 2 kali daftar biar dapat alat ke suku dinas, tapi dua-duanya alhamdulillah saat ini ditolak semua. Nah, bertanda bahwasanya kita jangan minta ke suku dinas, kita minta ke ketua Masjid Al-Mukhlisin. Siap? Siap. Bilang dong, Pak. Pak. Nanti beliin kita alat marawis ya. Ntar jadi musawarain sama pengurus masjidnya. Kau. Insya Allah murah, harganya yang mahal kalau nggak jalan. Sekarang pengumuman untuk juara kelas dengan masing-masing kelas. Untuk yang dipanggil namanya langsung maju ke depan. 4-4-nya nanti maju ke depan. Untuk kelas BB, maju sama orang tuanya Bu ya. Juara 4 jatuh kepada saudari Oktaviana dengan nilai rata-rata 63,12. Silahkan maju bersama orang tuanya. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Muhammad Ruslan dengan jumlah rata-rata 63,25. Juara ketiga jatuh kepada Najwa Aprilia Jasmine dengan jumlah rata-rata 63,37. Ini bedanya cuma di koma-koma doang nih. Juara pertama jatuh kepada saudari Zenia Aila Syawal dengan jumlah rata-rata 63,5. Silakan maju beserta kedua orang tuanya untuk memberi hadiah. Kami persilahkan untuk Bapak Haku Rizal untuk dimohon memberi hadiah.
Jangan dilihat hadiahnya seberapa banyak. Itu di dalam map itu ada amplop, ada cek. Coba aja cek sendiri ntar. Lucunya guys. TPA Al-Mukhlisin setiap tahunnya ada 2 kali ujian buat ngetes kemampuan santri dan santriwati sudah sejauh mana mereka menangkap pelajaran. Yang juara 4 hadiahnya mendapatkan sebuah kalender dengan wajah-wajah santri dan santriwati yang wajah-wajahnya semuanya Masya Allah bercahaya, karena pas foto di bawah lampu di depan. Pada sholat semua kan? Nggak jawab, nggak sholat jadi. Yakin? Foto dulu. 1, 2, 3. Gaya bebas, senyum. 1, ayo senyum, cemberut. Udah dapat hadiah cemberut tuh. 2, 3. Dah. Itu jangan pakai peci hitam itu. Orang terganteng di Masjid Al-Mukhlisin. Untuk kelas A. Masih tamat mau bawa Juara 4 jatuh kepada saudari Septi Tri Ramadhani dengan jumlah rata-rata 88,5. Juara ketiga jatuh kepada saudari Nina Elvianti dengan nilai rata-rata 90,62. Juara kedua jatuh kepada Ananda Al-Rasa dengan jumlah nilai-nilai Rasa juara 2 90,75. Juara pertama jatuh kepada Ananda Lian Fazila Rafania dengan jumlah nilai rata-rata 91,62. Yang dipanggil namanya harap maju beserta orang tuanya. Rasa dulu ini peringkatnya peringkat bontot mulu, Bu. Sekarang peringkat 2. Kamu nyogok? Yang ngasih hadiah kami mohonkan kepada Ketua Masjid Al-Mukhlisin Bapak Selamat Sutarsono. Dampingi anaknya, jangan nyampe ketuker. Juara 1 Lian Fazilah Rafania. Piagamnya ditaruh ya di rumah. Piagamnya taruh, Ras. Terus sertifikatnya kamu gadein aja. Biar kakakmu dapat kalender. Foto dulu Pak Ketua di tengah. Din, berisik. Tuh, 2, 3. Lagi man, gaya bebas, senyum. Ya HP-nya nge-lag, makanya beli yang bagus man. Tuh,
2, 3. Dah. Makasih Pak Ketua Masjid. Sekarang untuk kelas D. Juara 4 jatuh kepada saudari Wirda Al-Zahratun Mika dengan jumlah rata-rata 77,85. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Nabila Ramsah dengan jumlah rata-rata 79,57. Juara kedua jatuh kepada Ananda Nawa Miftahul Akif dengan jumlah rata-rata 80. Juara pertama jatuh kepada Ananda Maryam Az-Zahra Khairun Nisa dengan jumlah rata-rata 80,14. Yang disebut namanya tadi harap maju ke depan beserta orang tuanya. Aku juga gak ada orang tuanya. Mana? Ini kamu orang tuanya mana? Hah? Ada om. Itu ada mas. Tidur Akib. Tengah Akib. Kepada Ustazah Ibu Suki, kami harap untuk memberikan hadiah kepada kelas D. Nih cowok-cowok nggak ada yang juara apa? Cewek-cewek semua. Juara pertama Maryam binti David. Senyum dong, dapat hadiah yang cemberut. Juara kedua Nawa Salim, bantuin Kip. Juara ketiga Bibil. Juara keempat Mika sore hari ini tidak bisa hadir karena sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Foto dulu Man. 1, 2, 3. Lagi Man, gaya bebas. Sekali lagi Man. 1, 2, 3. Udah. Gimana? Nih gua Kelas C sore. foto. Ini foto goyang ini. Dengan goyang ini daripada goyang yang enggak. Juara keempat jatuh kepada Alicia Vinaya Nazrina dengan jumlah rata-rata 73,57. Juara kedua jatuh kepada Ananda Sania Kaila dengan jumlah rata-rata 74,28. Juara kedua jatuh kepada Ananda Dea Khairun Nisa Andriani dengan jumlah rata-rata 75,71. Juara pertama jatuh kepada Ananda Ratasa Kamila dengan jumlah rata-rata 79,28. Yang dipanggil namanya harap maju ke depan karena waktu semakin menuju maghrib.
Dea Sania Kaila, Pratasa Kamila, Alicia Vinaya Nazrina. Kami mohonkan kepada Ustadz Khair untuk memberikan hadiah. Cowok, ini kok yang juara cewek semua. Belajar ya. Main bola mulu kamu. Sania Kaila, Alicia Vinaya Nazir. Ketengahan bu, tengah bu. Sini nak, geser. Siap man. Kamera. Ayo apaan? Foto 1, 2, 3. Untuk B1 juara keempat jatuh kepada Ananda Rahmawati dan Natasha Ekaviani. Karena nilainya sama, silakan maju. Juara 4 Rahmawati dan Natasha Ekaviani. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Salsabila Ramadhani. Juara kedua jatuh kepada Ananda Sahril Sahrawi. Juara pertama jatuh kepada Ananda Naira Muazzaro Ulfa. Yang sudah dipanggil namanya, kami harap maju ke depan untuk mempersingkat waktu. Ini kamu. Salsabila Ramadhani ada. Salsabila Ramadhani nggak ada, nggak hadir kayaknya. Naira yang kedua Sahril, yang ketiga Salsabila nggak hadir. Foto dulu, teman. 1, 2. Gaya bebas, senyum. 1, 2. Untuk kelas C siang, juara keempat jatuh kepada Ananda Syafwan Khairul Ali Saputra dengan jumlah rata-rata 79,28. Juara ketiga jatuh kepada Ananda Alessa Nada Nazifa
dengan jumlah rata-rata 80. Juara kedua jatuh kepada Ananda Adelio Virgi Albi Arrofif dengan jumlah rata-rata 82,14. Juara pertama jatuh kepada Ananda Ardi Darmawan dengan jumlah rata-rata 85,28. Yang dipanggil namanya silakan maju. Ardinya nggak ada, Om. Hah? Ardinya nggak ada. Ardi nggak ada. Albi. Itu ada namanya tapi Ardi. Yang nggak hadir hadiahnya buat saya. Aldinya mana? Tidur. Tidur. Loh, tidur sore-sore. Satu doang nih. Maju aja Bu, nggak apa-apa Bu. Cindri, Dri, maju Dri. Safwan, Albi. Mau minum? Sono minum. Dri. Jangan dulu. Apa-apa diwakilin. Ustadz Rahmat, Ustadz Hoyer untuk ngasih hadiah. Mau saya MC. Ustadz Hoyer. Ini turun naik. Juara pertama Ardi Darmawan. Juara kedua Albi. Juara ketiga Alessanada. Juara keempat Safwan. Foto dulu. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Ya Man? Man, ini mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang belum dapat suara belajar lagi yang di Ya. iya. Sabar. Mari kita tutup